Wah Valen, ini luar biasa. Tinggal berhadapan dengan kiper. Masih ada kesempatan. Penyelamatan yang terfokus. Langsung diarahkan ke kaki rekan. Saka. Ya, gol membuka final Liga Champions datang dari Arsenal. Sebuah momen yang langsung dirayakan dengan penuh sukacita. Ya, kita lihat lagi. Saya memang mempertanyakan usaha para bek, tapi kita harus mengakui kemahiran sang pencetak gol, menggiring bola sendirian dan ditutup dengan penyelesaian akhir yang baik. Gol solo yang cemerlang. Sigap menguasai bola. Peluang yang sangat menjanjikan. Umpan lambung ke ruang terbuka. Momen emas untuk timnya. Masih ada ruang untuk mencetak gol. Jarak melebar jadi 2 gol sekarang dan lihatlah para fans. Mereka mulai yakin piala akan dibawa pulang. Luar biasa. Ya, ini dia tayangan ulang ya Valen. Terkesan sembarangan dan tidak indah, tapi jelas efektif. Mereka kerepotan di bola awal, gagal menyapu bersih, tapi akhirnya sebuah gol dengan penyelesaian yang baik sekali. Penguasaan bola gagal dipertahankan. Arsenal mengalir. Saat ini mencetak gol. Dan gol yang menambah selisih menjadi 3. Mereka tidak terbendung. Ya, kita lihat lagi di sini. Memang penyelesaian akhir yang bagus. Dia bertahan dari desakan lawan dengan brilian dan tenang. Gol yang hebat. Ancaman diakhiri dengan 1 sapuan. Tersisa 30 menit di waktu normal. Zabacosta. Dikit Delari sigap menguasai bola. Posisi ideal tanpa tekanan. Dan masuk akhirnya. Kita lihat lagi umpan silam manis itu yang mengecoh para bek. Banyak yang perlu dikerjakan dari sana. Dia memberikan bola dengan bagus, cepat dan kiper tidak bisa menang. 15 menit tersisa di waktu normal. 1 lawan 1 dengan kiper. Bagus sekali penyelamatannya. Saka di sini. Gol kembali tercipta. Ini adalah hat-trick baginya. Ini tentu prestasi tersendiri bagi sang pemain. Ya, kita bisa lihat sekali lagi. Dia menendang dengan sangat baik, menghasilkan tembakan yang sangat kuat. Dan kiper tidak mampu bereaksi dengan cukup cepat. Gyökeres menerima bola. Sebuah bola lambung yang cerdik. Bisa langsung dieksekusi. Tidak pada kali yang kedua ini. Dia berhasil mencetak gol. Kiper tambah frustasi dengan pertahanannya sendiri. Di sini kita bisa lihat lagi. Dan Anda kenal saya, Valen. Biasanya saya rajin mengkritik kiper, tapi saya harus adil. Itu penyelamatan awal yang bagus. Saya percaya usaha sudah optimal. Hanya tidak beruntung karena bola terpantul ke depan lawan. Tillman. Siga penerima. Arsenal mengalirkan bola. Mampukah dia menyelesaikan peluang ini? Gol kembali dicetak oleh Arsenal. Dengan keunggulan 2 gol, mereka semakin dekat dengan hasil yang diharapkan. Ya, kita lihat lagi. Mungkin lini pertahanan bisa berusaha lebih baik lagi. Tapi kita harus memuji sang pencetak gol. Menggiring bola sendirian dan masih mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Gol solo yang brilian. Sik. Hingga menaklukkan kiper. Peluang belum tertutup. Terlalu mudah. 3 gol. Tim ini benar-benar luar biasa. Kita lihat lagi cuplikannya. Dia membaca situasi, mengambil posisi yang pas dan gol tak terelakkan dari posisi sedekat itu. Tekan. Gyökeres di sini. Akankah dia menembak? Hat-trick dicetak. 3 gol indah dalam 1 laga. Dia tampil sangat luar biasa hari ini. Ya,
kita lihat lagi. Saya memang mempertanyakan usaha para bek, tapi kita harus mengakui kemahiran sang pencetak gol menggiring bola sendirian dan itu Ini Arsenal menunjukkan kualitas yang layak mendapat jempol. Lob terobosan berpotensi. Gol volley sensasional. Tendangan langsung ke gawang. Penyelesaian yang sangat mengesankan. Di sini kita bisa lihat Valen dari sudut yang lebih jelas. Terlihat bahwa kunci dari tendangan voli adalah teknik dan timing. Wah, tinggal jaringkan bola. Siap melepaskan tembakan. Offside menurut hakim garis. Wajah baru akan segera masuk untuk Arsenal. Rice. Gyökeres. Gerakan eksplosif, menggiring. Bisakah dia cetak gol? Kiper belum bisa tenang, bola masih berbahaya. Ada kesempatan ulang ini, bola masuk. Kiper tampak marah pada barisan belakangnya. Ya, kita lihat lagi, Les. Biasanya saya cukup tajam mengkritik kiper, tapi kali ini saya harus beri pujian. Penyelamatan Bayern Leverkusen. Ya, Peluang datang seketika. Awal yang luar biasa, gol cepat dan selebrasi pun terlihat. mari kita simak lagi. Penjagaannya mungkin bisa lebih ketat, tapi tetap saja si individunya layak dapat pujian. Setelah melewati beberapa pemain, dia masih punya ketenangan luar biasa untuk menuntaskan peluang. Gol solo yang benar-benar cemerlang. Bayern Leverkusen gagal mempertahankan bola. Pergerakan bagus, mampukah dia menyelesaikan? Masih ada kesempatan untuk mereka. Dan di percobaan kedua dia mencetak gol. Namun kiper heran apa yang dikerjakan para beknya. Di sini kita bisa lihat lagi dan Anda kenal saya Valen. Biasanya saya rajin mengkritik kiper, tapi saya harus adil. Itu penyelamatan awal yang bagus. Saya percaya usaha sudah optimal, hanya tidak beruntung karena bola terpantul ke depan lawan. Jonas Hoffman. Bola terlepas dari kendali. Subimen. Mampukah dia menyelesaikan peluang ini? Gol yang sangat ditunggu akhirnya. Mari kita lihat lagi. Saya agak mempertanyakan pertahanannya, tapi bagaimanapun dia layak diacungi jempol. Setelah aksi individual yang luar biasa, dia masih punya ketenangan untuk menceploskan bola ke gawang. Benar-benar gol solo yang brilian. Bola berhasil diambil alih. Gyökeres. Kita lihat eksekusinya. 2 gol dalam 1 pertandingan. Dia sedang dalam performa terbaik. Sulit dihentikan. Benar-benar ancaman nyata. Ya, kita lihat lagi. Mungkin lini pertahanan bisa berusaha lebih baik lagi, tapi kita harus bisa mencetak gol. Dia bola sendirian dan masih mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Gol solo yang brilian. Sic. Jatuh ke kaki Hoffman. Sik. Alex Garcia. Ada beberapa rekan tim yang bisa diumpan. Tapi bahaya berhasil diatasi dengan baik. Pertahanan mereka sangat solid. Ada Rice. Peluang besar untuk cetak gol. Dan dia mencetak gol. Bukan 1, tapi 2 kali. Mereka tak mampu menghentikannya. Dan pantas saja dia tampil prima. Ya, kita lihat lagi. Saya memang mempertanyakan usaha para bek, tapi kita harus mengakui kemahiran sang Gyökeres. Sangat dekat dengan gol. Masih ada kesempatan. Dan gol kali ini.
lagi. Usaha para bek mungkin masih bisa ditingkatkan, tapi kita harus mengakui kesulitan sampai. Strategi mereka belum memberikan hasil. Bisakah dia cetak gol? Kali ini masuk. Ya, inilah tayangan ulangnya Valen. Terkesan ngasal dan kurang indah, tapi jelas ampuh. Mereka awalnya kerepotan menguasai bola. Gagal Kedua. Tapi menurut saya sementara ada siapa-siapa di depannya. Laga belum lama berjalan, tapi mereka sudah memimpin. Ya, seperti yang kita lihat, dia tidak memberi ampun kepada kiper. Terlihat sangat percaya diri Valen. Finishingnya juga keren. Pergerakan bagus, peluang datang seketika. Belum selesai, bola bebas di area berbahaya. Gyökeres. Imlong Mas. Oh, masuk. Gol kembali tercipta untuk Arsenal. Lawan kini harus bekerja keras mengejar ketertinggalan. Ya, kita bisa lihat sekali lagi. Dia menendang dengan sangat baik, menghasilkan tembakan yang sangat kuat. Dan kiper tidak mampu bereaksi dengan cukup cepat. Kanan yang membuahkan hasil. Tinggal satu sentuhan. Gol lagi. Kini keunggulan mereka menjadi 3. Apakah mereka bisa dibendung? Ya, bisa kita lihat di sini. Penjelasan akhir yang baik, tapi yang spesial adalah tekanan yang rapi sebelumnya. Stabil. Ini dia momennya. Bola membentur tiang dan bola tetap dalam permainan. Dan masuk. Performa yang benar-benar komplit. Unggul 4 gol sekarang. Kita bisa lihat lagi di sini. Bola terpental dari tiang pada tembakan pertama. Tapi dengan cepat dia langsung menembak lagi. Valentino Zubimendi. Gyökeres. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Ya, itulah gol membuka. Jadi payah mereka dalam menekan akhirnya menghasilkan sesuatu. Kita lihat lagi caranya membawa bola dengan cepat. Yang mengelabui back lawan. Sebaiknya dilakukan dari sana. Dia menghantam bola ke depan. Tinggal satu sentuhan lagi. Kali ini masuk. Ya, kita simak lagi. Usaha para bek mungkin masih bisa ditingkatkan. Tapi kita harus mengakui kecerdikan sang pencetak gol. Gol di terakhir waktu normal. Manfaatkan ruang di sisi sayap yang lain. Pertahanan yang tidak terlalu meyakinkan. Gol terjadi. Penonton bersorak. Ya, ini tayangan ulangnya. Dan Anda bisa lihat kenapa manajer marah besar. Permainan yang payah, terlalu mudah melepaskan kuasa bola. Di area berbahaya pula. Dan ketika ini, jika terus melakukan itu, Anda akan kebobolan. Mengecewakan. Mereka akan memasukkan tenaga baru dari bangku cadangan. Tim berhasil merebut bola sekarang. Momen emas untuk timnya. Serangan belum berakhir. 2 gol dalam 1 pertandingan. Dia sedang dalam performa terbaik. Sulit dihentikan. Benar-benar ancaman nyata. Dari tayangan ulang ini, semuanya jelas terlihat. Posisi sempurna, waktu yang tepat, dan peluang yang pasti membuahkan gol. Bola gagal dijaga dengan baik. Ada Saka.
semuanya benar-benar tak terbendung. Ya, kita lihat lagi. Mungkin lini pertahanan bisa berusaha lebih baik lagi, tapi kita harus mengunci sang pencetak gol. Hanya 3 penyelesaian akhir. Pertahanan belum aman. Dan itu dia, skor dimulai di semifinal ini. Dan seperti apakah gol itu bagi laga ini? Momen kunci bagi kedua tim. Ya, kita lihat lagi. Saya memang mempertanyakan usaha para bek, tapi kita harus mengakui kemahiran sang pencetak gol. Menggiring bola sendirian dan itu Permainan berlanjut. Ya, masih menambah keunggulan menjadi 2 angka. Ya, kita simak lagi. Usaha para bek mungkin masih bisa ditingkatkan, tapi kita harus mengakui kecerdikan sang pencetak gol membawa bola sendirian dan dipungkas dengan penyelesaian akhir yang manis. Gol solo yang menakjubkan. Pemain lawan merebut bola. Bisakah dia ambil kesempatan ini? Luar biasa. Mereka unggul 3 gol. Siapa yang bisa menghentikan ini? Kita lihat lagi caranya membawa bola dengan cepat yang mengelabui bek lawan. Dan dari jarak sedekat ini, mustahil dia meleset. Peluang yang sangat menjanjikan. Yang masuk. Performa tanpa celah. Memimpin 4 gol sekarang. Ya, kita lihat lagi di sini. Kuncinya adalah berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan dari jarak sedekat itu, gol 99% pasti terjadi. Skor sangat mencolok dan mereka benar-benar berada di atas angin. Kita masuk di 2 menit terakhir waktu normal. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Deretan gol ini seakan menegaskan mereka berada 1 level di atas lawan. Kita lihat lagi, Bu. Inilah naluri striker sejati. Tidak spektakuler, tapi sangat efektif. Jarak dekat, peluang besar, hasil tak besar. Terusan. Bola lambung yang peluang terbuka di sini. Gol terjadi. Penonton bersorak. Ini dia tayangan ulangnya. Sebuah eksekusi tembakan yang luar biasa. Bola meluncur keras, akurat dan mustahil jangkau kita. Fermi. Bola di kaki Frankie De Jong. Terusan. Ruang tembak tersedia. Dan kali ini masuk. Mari kita lihat lagi. Saya agak mempertanyakan pertahanannya. Tapi bagaimanapun, dia layak diacungi jempol. Setelah aksi individual yang luar biasa. Ada Gyökeres. Tinggal hadapi kiper. Kali ini gol tercipta. Ya, kita saksikan sekali lagi. Bola dipindah dengan tepat dan akurat. Menghasilkan tembakan yang bertenaga. Membuat kiper tidak mampu bereaksi tepat waktu. Terusan. Saka di sini. Akankah dia menembak? Nah, itu dia. Harus gol dimulai di semifinal ini. Dan apa kira-kira dampak gol itu pada laga ini? Momen besar bagi kedua tim. Mari kita saksikan ulang. Kuncinya adalah posisi dan timing yang tepat. Dari jarak seperti itu, gol sudah bisa dipastikan. Atletico Madrid menggulirkan bola kembali saat menjawab gol yang tadi tercipta. Pablo Barrios. Koke. Pablo Barrios. Bola sudah ada di mereka. Kesempatan terbuka di depannya. Serangan belum berakhir. 2 gol keunggulan. Mereka benar-benar tampil solid dan agresif. Ya, kita lihat lagi. Mungkin lini pertahanan bisa berusaha lebih baik lagi. Tapi kita harus memuji sang pencetak gol. Menggiring bola sendirian dan masih mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Gol solo yang brilian. Julian Alvarez.
Koke. Bola tidak dikendalikan secara optimal. Tinggal berhadapan dengan kiper. Masih ada ruang untuk mencetak gol. Luar biasa. Mereka unggul 3 gol. Siapa yang bisa menghentikan ini? Ya, kita simak lagi. Usaha para bek mungkin masih bisa ditingkatkan. Tapi kita harus mengakui kecerdikan saat mencetak gol. Membawa bola sendirian Saja di sini. Saka di sini. Tahan dengan sangat disiplin di dalam kotak. Subimen. Ada Saka. Akankah dia maksimalkan peluang ini? Oh, masuk, masuk, masuk. Dia mencetak hat-trick. Momen istimewa baginya. Ya, kita lihat sekali lagi. Dia menembak dengan sangat baik, menghasilkan tendangan yang sangat kuat dan kiper terlambat mengatasi. Koke. Bola dikuasai mereka sekarang. Ada Odegaard. Peluang besar di depan mata. Masih ada kesempatan. Oh, itu dia. Gol demi gol tercipta. Dan itu menandai kualitas performa mereka. Kita lihat ulang, teknik tendangan yang sempurna, presisi tinggi dan tenaga penuh. Bola melesat begitu cepat hingga kiper terlambat bereaksi. Sarla. Julian Alvarez. Gyökeres. Peluang emas untuknya. Dan masuk akhirnya. Mari kita simak lagi. Penjagaannya mungkin bisa lebih ketat, tapi tetap saja aksi individunya layak dapat pujian. Setelah melewati Rice. Umpan jatuh ke Trossard. Nah, ini dia momennya. Oh, itu dia. Gol tercipta tidak ada habisnya sebagai bukti kualitas performa mereka. Mari kita lihat lagi. Saya agak mempertanyakan pertahanannya, tapi bagaimanapun dia layak. Bertanding menghadapi Atletico Madrid. Ya, tak diragukan lagi. Arsenal benar-benar di atas angka. Dan masuk sebuah gol cepat. Tidak heran selebrasi mereka begitu heboh. Ya, ini tayangan ulangnya dan kita bisa mengerti kenapa manajer jengkel. Permainan yang buruk dengan mudahnya melepas penguasaan bola di area berbahaya pula. Dan di level ini, jika itu terus dilakukan, lawan akan memanfaatkan dan jadi gol mengecewakan. Julian Alvarez. Pablo Barrios. Umpan jatuh ke Julian Alvarez. Koke. Pemain gagal mempertahankan bola di kakinya. Trossard. Sebuah distribusi cerdas dan indah. Ada Gyökeres. Dan kali ini masuk. Ya, ini tayangan ulangnya. Anda bisa lihat penyelesaian akhir yang bagus. Yang kuat bisa menghadapi dan tetap tenang. Gol yang brilian. Sarla. Bola berpindah ke pemilikan. Kesempatan Mas. Sudah 2 gol dia cetak. Bertahan melawan keteteran. Penampilan luar biasa dari sang penyerang andalan. Ya, kita lihat lagi. Saya memang mempertanyakan usaha para bek, tapi kita harus mengakui kemahiran sang pencetak gol. Rice. Umpan jatuh ke Trossard. Bisakah dia selesaikan? Hanya 1-2 gol sudah dikumpulkannya. Tidak bisa dihentikan lawan. Dia begitu dominan dalam pertandingan ini. Ya, ini tayangan ulangnya. Kita bisa lihat sebuah penyelesaian yang baik. Dia tidak goyah di luar tekanan lawan dan tetap tenang. Gol yang cemerlang. Penalti.
Sebuah distribusi cerdas dan indah. Imlombas. Dan ini dia. Mereka unggul di final. Dan lihatlah selebrasi mereka yang penuh antusiasme. Sudut kamera ini memberi kita pandangan yang lebih jelas Valentino. Dengan volley seperti itu, butuh teknik matang dan naluri tajam. Dia menunggu, lalu mengeksekusi di titik yang pas. Bola pun membobol gawang. Babak pertama tanpa gol, tapi sekarang gawang akhirnya bobol juga. 15 menit tersisa di waktu normal. Kvaratskhelia. Bisakah dia ambil kesempatan ini? Mereka berhasil. Momen paling dramatis sejauh ini. Gol balasan di menit-menit Akhir final Liga Champions. Ya, kita simak lagi. Usaha para bek ini masih bisa ditingkatkan. Tapi kita harus mengakui kecerdikan saat pencetak gol. Membobol sendirian dan dipungkas dengan penyelesaian akhir yang manis. Sebuah tackle penuh tenaga. Trossard. Bola terlepas dari kendali. Odegaard. Gyökeres. hingga penyelesaian akhir. Ya, gol pembuka final Liga Champions datang dari Arsenal. Sebuah momen yang langsung dirayakan dengan penuh sukacita. Ya, kita saksikan sekali lagi. Bola ditendang dengan tepat dan akurat. Menghasilkan tembakan yang bertenaga. Membuat kiper tidak mampu bereaksi tepat waktu. Kick-off dilakukan oleh Paris Saint-Germain. Para supporter menunggu respons cepat dari mereka. Wow Neves juga menerima. Umpan jatuh ke Kvaratskhelia. Operan disambar, peluang menyerang langsung lenyap. Posisi sangat ideal. Luar masih terbuka. Jarak antar mereka jadi 2 gol. Dan lihat para supporter, mereka mulai yakin piala akan dibawa pulang. Luar biasa. Ya, inilah tayangan ulangnya Valen. Terkesan kasar dan kurang indah, tapi jelas ampuh. Dembele. Terus peluang yang tak boleh disia-siakan. Gol balasan yang penting. Kini selisih 1 saja. Pertandingan hidup kembali. Ya, kita simak lagi. Usaha para bek ini masih bisa ditingkatkan. Menghasilkan apa? Gyökeres. Saka. Trossard. Arsenal mengalirkan bola semakin maju. Apa bisa dituntaskan? Masuk. Tentunya inilah gol pamungkas. Mereka mustahil melepas keunggulan ini. Trofi sudah dalam genggaman. Mari kita simak lagi. Penjagaannya mungkin bisa lebih ketat, tapi tetap saja masih dunia layak dapat pujian setelah melewati beberapa Wow Neves. Kesempatan terbuka di depannya. Usaha yang garang untuk merebut bola di posisi itu.